Halo guys, kembali lagi bersama Bang Pile. Pada video kali ini, Bang Pile akan membahas sebuah film India yang berjudul Jai Ho. Dan tidak lupa juga, Bang Pile selalu mendoakan supaya kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita sikat alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang mengendarai mobil yang ingin menuju suatu tempat. Mereka pun ingin menculik seorang wanita. Dengan pedenya ibu ini malah ingin juga ikut diculik. Ibu itu dengan senang hati jika wanita itu dibawa. Tapi ibu ini bilang kalau mereka tidak akan bisa melewati pintu gerbang setelah dibawa pergi. Ibu tadi menelpon pemeran utama yaitu Jai. Tanpa berpikir panjang, Jai pun langsung menghadang penculik itu dan terjadilah perkelahian. Seperti yang kita ketahui bahwa pertarungan ini dimenangkan oleh Jai. Suatu hari Jai sedang mengantar adik keponakannya sekolah. Ia bernama Kabir. Sampai di sana ada seorang wanita cacat tangan yang sedang meminta bantuan untuk menuliskan jawaban ujiannya. Wanita ini bernama Suman. Ia adalah wanita yang sangat pandai di kelasnya dan sering mendapatkan juara. Dengan senang hati Jai membantunya. Jai, Kabir, dan saudaranya pergi ke bioskop dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rinki. Thank you. You're welcome. Thank you very much. आजा बेटा. आंटी कलर की अंडरवेयर पहनी है. Keesokan harinya Suman sedang menunggu kakaknya untuk membantu Suman ujian. Namun kakaknya tak kunjung datang. Di lain tempat, ternyata kakaknya sedang terkena macet. Di sana juga ada Jai yang juga ingin membantu Suman. Tetapi karena ada macet, mereka tidak dapat datang tepat waktu. Suman mencari bantuan ke sana ke sini tapi tak ada yang mau membantu Suman. Ujian pun dimulai tanpa ada yang membantu Suman. Dan ternyata sesuatu yang menyebabkan kemacetan adalah seorang anak menteri yang melewati jalan tersebut. Suman mencoba mengerjakan soal sebisa mungkin, menjawab soal dengan mulut, menulis dengan mulut, tetapi itu semua sia-sia. Setelah Jai dan kakaknya Suman sampai di sekolah, waktu ujian sudah habis. Suman yang tanpa bisa menjawab satu soal itu pun sedih dan membuat dia putus asa dan mencoba untuk bunuh diri. Jai mencoba menyelamatkan Suman tetapi Suman sudah melompat dari lantai atas. Suman pun meninggal. ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है. Kakak Suman mengajukan tuntutan kematian adiknya ke polisi. Tetapi polisi pun seperti tak menghiraukan tanggapan kakak Suman. Di suatu malam, Jai bertemu dengan seseorang yang menggendong bayi. Jai tahu kalau itu adalah anak curian. बच्चा किसका? मेरा बच्चा है. नाम क्या? नाम लखन. Jai mengembalikan anak itu ke orang tuanya. Mereka berterima kasih kepada Jai dan ingin membalas budi. Jai mempunyai sebuah ide dan berkata, "Jika kalian merasa kami telah membantumu, jangan ucapkan terima kasih. Sebaliknya, bantulah 3 orang dan mintalah ketiga orang itu untuk membantu 3 orang lagi." Mereka kebingungan, termasuk Bang Pile. Apa maksud Jai? Jai menjelaskan idenya. 1 orang membantu 3 orang, dan 3 orang itu masing-masing membantu 3 orang lagi, dan seterusnya. Maka didapat 3 kali 3 sama dengan 9, dikali 3 27, dan seterusnya. Itulah ide rantai kebaikan dari Jai.
Keesokan harinya Jai pergi ke rumah Gita. Namun rumahnya kosong dan tetangganya menyapa Jai untuk nunggu di rumahnya aja. Rumah ini adalah rumah Ringki. आप एक काम करो, यहाँ आके वेट करो, वैसे जाओ, मैं आपके लिए ना फर्स्ट क्लास चाय बना के लाती हूँ। John Q. reflects. मेरे घर पे अपनी ऑटोबायोग्राफी चोरी जो है, अब तुम हमारा पाछड़ जाओ, पाछड़ चाय जय Tak lama Gita pun datang menjemput Jai. Saat akan pergi, mereka bertanya apa pekerjaan Jai. Gita menjawab dia mantan tentara. Lalu Ringki mengira Jai ketakutan dan melarikan diri dari tentara, dan itu menyinggung perasaan Gita. Ringki meminta maaf kepada Gita dan menceritakan bahwa Jai adalah seorang mantan personel militer. Dia diberhentikan dari militer karena melanggar perintah dari atasannya, dan Jai diberhentikan dengan hormat. Ketika itu kondisi sedang berperang. Kapten sudah menyuruh anak buahnya untuk mundur, tetapi Jai melihat salah satu orang temannya yang terkena tembakan, dan itu membuat Jai maju. Dan dengan bantuan kapten, Jai bisa mengakhiri perang itu dan menyelamatkan para sandera. Ringki yang mengetahui alasan Jai dikeluarkan, kemudian dia meminta maaf kepada Gita, dan ia pun memaafkan Ringki. Ringki mengucapkan terima kasih kepada Gita, namun Gita menjawab bukan terima kasih, tapi bantulah 3 orang lain kapanpun ada kesempatan, dan mintalah mereka untuk menolong 3 orang lagi. Dan ini adalah ideologi Jai. Suatu hari ada seorang wanita yang sedang meminta bantuan pada Jai karena dia sering mendapatkan teror dari seseorang. Orang itu akhirnya dapat ditemukan oleh Jai dengan bantuan saudaranya yang melacak lokasi penelepon. Jai datang ke lokasi itu dan menghajar peneror tersebut. Hello. लगता है आपके भाई की आवाज है। एक डॉक्टर होते हुए मेक श्योर कि तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। Mereka berterima kasih kepada Jai, namun dia mengatakan, bantulah 3 orang setiap kau ada kesempatan. Ideologi Jai itu kemudian mulai diterapkan oleh saudara-saudara Jai. Di sebuah kafe, teman Jai bertemu dengan orang pemabuk. Ia memanggil Bajai untuk mengantarkan pulang. Opung itu berterima kasih kepadanya. Seketika itu ia ingat kata-kata Jai dan mengatakan, paman tak perlu berterima kasih kepadaku, tapi bantulah 3 orang setiap ada kesempatan. Setelah sampai di rumah, sopir bajai itu sekarang menjadi pelanggan tetap Opung tadi. Berpindah ke lampu merah. Jai yang melihat seorang anak kecil sedang mengemis, tapi tanggapan orang tersebut kurang baik, yang membuat anak itu jatuh dan dahinya terluka. Orang itu bernama Madhav. Melihat itu Jai marah dan menghajarnya. क्या कर दिया तू? अरे जा निकल यार यहाँ से। Ternyata ide rantai kebaikan Jai belum sepenuhnya bisa menyebar. Hanya saudara-saudara Jai saja yang melakukannya. Keesokan harinya Jai mengajak Gita, Ringki, Kabir ke sebuah mall. Di sana ternyata ada Madhav yang kemarin Jai hajar saat di lampu merah. Madhav menelpon Manik untuk menghajar Jai. फटाफट आ जाओ भाई, आज ही उसका गेम बजा डालते हैं। कबीर चलो ट्यूशन का टाइम हो गया। आजा। बोला अपने भाई को फोन करके। Karena Gita dilecehkan oleh Manik, Jai pun datang dengan penuh amarah dan terjadilah perkelahian. Karena anak buahnya disikat habis oleh Jai, Manik pun meminta bantuan pada bosnya. Dia adalah menantu menteri. Dia menyuruh Manik untuk memancing Jai pergi ke kantor cabang mereka. Jai pun mengejar Manik. तुम घर जाओ।
Setibanya di sana, semua anak buahnya pun dihajar habis-habisan. Akhirnya polisi datang dan mengamankan Jai. Jai dipenjara. Gita yang ingin membebaskan Jai, namun polisi mengatakan surat tuntutan sudah didaftarkan, harus ada pengadilan jika ingin membebaskan Jai. Kemudian datanglah menantu menteri, yaitu suami dari Kavita Singh, dan menyuruh polisi untuk mengeluarkan Jai. Namun polisi abai mengatakan bahwa surat tuntutan sudah didaftarkan, hanya pengadilan yang memutuskan. Menantu menteri kemudian menyuruh polisi lainnya untuk merobeknya. Jai keluar dan di sana sudah banyak anak buah yang siap menghajar Jai. तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। Awalnya Jai tidak melawan, tapi melihat muka mantu menteri yang enggak ganteng itu, Jai pun bangkit dan menghantam tombol legnya sampai babak belur. ये क्या हो गया? को बुज़दिल समझते हो? हैदर! आम आदमी सोता हुआ शेर है। Menantu menteri melapor kepada kakaknya kalau dia kalah dan kakaknya sudah menyiapkan sesuatu. ये उस अपाहिज लड़की का भाई है, उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा? Di tempat lain, ibunya Jai mengalami kecelakaan dan dokter meminta agar segera dilakukan operasi transplantasi ginjal. Namun yang cocok adalah ginjal dari Rehan. Setelah itu Gita mendapatkan telepon dari Kavita kalau kecelakaan itu adalah kecelakaan yang disengaja. वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। उसे टक्कर मारी गई है, समझी? Setelah Jai tahu kalau itu disengaja, Jai datang menemui menteri. Namun Gita pun tak ingin permusuhan ini berlanjut. Gita ingin Jai mengakhiri permusuhan ini dengan datang ke Pak Menteri untuk meminta maaf. Jai pun meminta maaf, namun menteri menyuruh menantunya untuk menghajar Jai. एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा। Di situ menteri menceritakan suatu hal. Ternyata perbuatan teroris, Suman bunuh diri yang disebabkan karena kemacetan oleh anaknya, dan juga kakaknya Suman telah meninggal dibunuh karena melaporkan Kavita ke polisi. Mendengar itu Gita menyuruh Jai untuk melawan. Jai langsung naik darah. जय छोड़ो उसे। I said release him. दशरथ सिंह, तू जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। Jai pun pulang bersama Gita. Pada suatu malam terlihat sopir bajai berbincang dengan seorang opung pemabuk yang diantar dia setiap malam dan mengatakan bahwa besok dia tidak bisa mengantarkan pulang lagi karena bajainya harus dijual untuk membiayai sekolah anaknya. Mendengar itu, opung pun memberi uang pensiunan kepadanya sebagai biaya sekolah. Opung ini bilang kalau seorang pemuda pernah mengatakan, "Cobalah bantu seseorang, ini bisa membuatmu bahagia." Esoknya saat saudaranya Jai sedang mengadakan pesta lamaran, ternyata Kabir diculik oleh menantu Pak Mantri. Mengetahui itu, Jai langsung mengejarnya dan terjadilah adegan kejar-kejaran. सामने देख, इसको अंदर कर, छोड़ साले। जल्दी जल्दी बताओ बच्चे को, लेकर आओ उसे। आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। Jai berhasil menyelamatkan Kabir dengan menerbangkan motornya mengenai menantu Pak Menteri sehingga jatuh ke jurang dan wafat.
Di sisi lain, Perdana Menteri mengetahui tentang Jai yang berselisih dengan menteri yang menyebabkan menantu menteri meninggal. Perdana Menteri menelpon polisi Abai dan ia menjelaskan bahwa Jai adalah orang baik dan kematian menantu menteri adalah karena perbuatannya sendiri yang telah menculik Kabir keponakan Jai, dan juga mengatakan bahwa Jai adalah mantan perwira tentara. Dalam sebuah acara, Perdana Menteri sedang memberikan pidatonya. Tak terduga ia kesetrum gara-gara kabel dari mic tersebut terbuka. Untung saja ada anak dengan cepat menolongnya. Lalu Perdana Menteri bertanya, apakah anak itu baik-baik saja? Ia menjawab baik-baik saja karena dia menggunakan tangan palsu yang terbuat dari kayu. Perdana Menteri berterima kasih kepada anak itu. Namun anak itu mengucapkan hal yang tak terduga, yaitu kata-kata mutiara yang berasal dari Jai. Jika ada kesempatan, bantulah 3 orang dan minta 3 orang tersebut untuk membantu 3 orang lagi. Perdana Menteri terkejut dan ingin mencari tahu siapa orang pertama yang membuat ide tersebut. Saat pulang, Perdana Menteri menelpon Jai dan mengajak ke rumah menteri untuk melakukan perdamaian. जय मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। Akhirnya Jai, Perdana Menteri dan menteri bertemu. Perdana Menteri meminta Jai untuk keluar karena dia ingin berbicara dengan menteri tersebut. ये आप क्या करें सिक्सा? मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो सुर्खियां पढ़ो। Menteri memberikan koran kepada Perdana Menteri, di mana isi berita tersebut mengatakan Perdana Menteri dibunuh oleh Jai. Lalu menteri menusuk Perdana Menteri. Dengan cepat Perdana Menteri memanggil Jai, dan Jai pun langsung masuk ke dalam menyelamatkan Perdana Menteri, dan terjadilah pertempuran. Jai dan Perdana Menteri berhasil lolos. Saat diwawancara, menteri mengatakan bahwa Jai hilang kendali menculik Perdana Menteri dan melarikan diri. Menteri juga mengatakan kalau Jai adalah mantan tentara yang dikeluarkan karena tidak waras. Mantan Kapten Jai melihat berita itu dan ia tidak percaya. झूठ बोल रहा है ये एक सच्चे देशभक्त को देशभक्ति नहीं। Setelah lolos, Jai membawa Perdana Menteri ke gudang dengan ambulans. Jai dibantu oleh saudaranya. Sambil menunggu Perdana Menteri ditangani, para kacung menteri menemukan Jai dan terjadilah adegan baku hantam. Lost too much blood. इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता. We have to take him to hospital now. मैं इन सालों को देखता हूँ। Karena keadaan Perdana Menteri mulai kritis, akhirnya mereka berniat membawa Perdana Menteri ke rumah sakit. Di sisi lain, Gita dan keluarganya datang ke rumah sakit. Di sana Gita diburu wartawan. Saat wawancara, Gita mengatakan bahwa Jai adalah orang baik dan ide rantai kebaikan itu berasal dari Jai. Jadi tidak mungkin orang sebaik itu bisa disebut tidak waras. Di tempat lain, Kavita dan abangnya datang untuk menghajar Jai, sementara Jai dibantu oleh Abai. Lalu terjadilah perkelahian antara Jai melawan Kavita serta abangnya. Pada akhirnya Kavita dibunuh abangnya sendiri, lalu disusul abangnya yang mati dihajar oleh Jai. Jai pergi dan mencari tempat bersembunyi, namun kacung menteri masih banyak dan lagi-lagi menghadang Jai.
Untung saja ada sopir bajai yang menolong Jai. Tanpa diduga, mantan Kapten Jai dan kawannya dulu saat di tentara datang membantu Jai dengan membawa tank. Jai dibawa ke rumah sakit dan pada akhirnya Jai selamat. Setelah Perdana Menteri tersadar dan melihat Gita di TV yang mengatakan bahwa ide rantai kebaikan itu berasal dari Jai, kemudian Perdana Menteri mengungkapkan yang sebenarnya ke publik. अगर इस वक्त मैं ठीक हूँ, दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है, इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। Lalu Menteri Bangsat itu pun diamuk massa oleh warga. Saat Jai sadar, Gita memberitahu pada Jai bahwa ide rantai kebaikannya berhasil. Jai yang telah ditunggu orang-orang yang menolongnya lalu mengucapkan terima kasih. Tak diduga ada seseorang yang mengucapkan rantai kebaikan Jai kepadanya. Jai pun tersenyum. Ideologi Jai yang menyatukan dan menyentuh hati orang-orang sehingga membuat mereka ingin menemui Jai. Lalu Jai pun menemui mereka semua dan film pun berakhir.